orang Indonesia itu tetangga-tetanggamu saya kasih makan itu, Pak. Atau dapat sumbangan? Loh, kalau siapa YouTube yang ngumpul ke segitu banyak, Pak? Ada nggak? Bapak sebut aja siapa YouTuber yang ngumpul ke segitu banyak, Pak? Anda yang keluar-keluar di YouTube pakai uang orang. Lah iya, terus siapa yang mau mengeluarkan begitu? Siapa yang mau koordinasi kalau bukan saya? Ada lagi nggak YouTuber seperti saya? Hah? Job saya menghidupi keluarga. Mana ada suami bapak mana? Cuma menghidupi keluarga. Suami saya menghidupi seluruh orang, banyak orang, 2.000 orang Indonesia, Pak. Suami saya mengatakan kerja. Suami saya menghidupi 2.000 orang Indonesia tiap hari. Kan ngeliat kita ngasih makan orang, dia iri. Kita bisa kumpulin miliaran di sini. Kenapa bukan masuk ke rekening dia? Nggak ada yang percaya sama Lukas Hartono. Coba kamu kumpulin. Ketokan kepala saya, kamu kumpulin bisa sebanyak saya. Ketokan kepala saya, Lukas. Nggak bisa, kamu nggak akan sanggup. Sampai 3 turunan kamu juga nggak akan sanggup kumpulin uang sebanyak saya buat kasih makan orang Indonesia. 3 turunan kamu nggak akan sanggup. Anda tahu firman Allah dalam hal memberi, Tuhan Yesus mengatakan kalau Anda memberi retorika itu bukan saya yang ngasih, itu orang yang ngasih. Retorika yang kamu ngomong itu intinya kan kamu nggak pernah ngasih. Kamu dasar orang pelit kikir. Yang udah kamu pelit kikir, tapi kere, tapi kamu sombongnya minta ampun. Roh ketakutan kamu berikan kepada orang-orang lain. Dasar goblok kamu. Sombongnya dari setengah mati 2.000 orang, kalau dari kantong sendiri sih. Kamu bisa apa enggak? Loh, kamu bisa apa enggak? Ini Pak Paul, dengar Bekasi seperti itu nggak boleh dibiarkan. Negara Indonesia didirikan bukan dengan maksud seperti itu. Jadi apapun mereka bersembunyi dengan aturan daerah atau aturan yang ada dari Bekasi atau kabupaten atau provinsi harus dilawan. Harus dilawan. Itu Indonesia didirikan oleh founding fathers kita bukan seperti itu. Bukan, jadi harus dilawan. Lawannya gimana? Tetap dirikan gereja. Jangan takut. Masalah susah apa enggak, bikin di beberapa titik serempak 10 ke 20 gereja. Kita tunjuk gigi sekalian. Harus dilawan, Pak. Dia mau demo itu mau protes, makin bego mereka. Kenapa? Nggak kerja kan, berarti demo terus makin miskin, makin terbelakang. Kita lihat Aceh ya, dengan Perda Syariah menjadi provinsi termiskin, itu fakta. Kemudian Bekasi melarang berdirinya gereja sejengkal pun, siap-siap akan menjadi kabupaten termiskin di Indonesia. Nah, mereka itu semua kan akibat dari pembodohan menggunakan agama. Masyarakatnya akan terbelakang, bermimpi surga namun sekitar syahwat aja. Itu kan fakta. Ya kan? Persoalannya bukan hanya kebodohan atau keterbelakangan yang timbul nih. Ini bisa jadi nyatanya dari situ semua akan timbul kemiskinan. Kemudian lapar. Waktu lapar apa? Turunannya bakal jahat. Maling, rampok, menipu, ya kan? Ujungnya membunuh. Nah, itu ketidakadilan semua buah-buahnya itu. Nah, kita di sini dan para pendengar yang mencintai Bhinneka Tunggal Ika, yang berideologi Pancasila ini harus sadar, bila dibiarkan Indonesia akan hancur pasti. Karena persoalan ini menguasai atas nama agama tersebut itu udah nggak betul. Bukan itu yang kita inginkan. Jadi sadarlah warga Bekasi. Ini satu lagi nih yang paling penting nih Pak Paul. Kesempatan ini bagi Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman bertindak. Datang ke Bekasi, dirikan gereja bagi serdadu Kristen Angkatan Darat di Bekasi. Kita pengen tahu tuh, yang ngaku-ngaku Habib lah, Ustadz Ulama, berani nggak hadapan sama alat negara? Ya. Nah, ini maksud kita baik nih Pak. Yaitu apa? Menghalangi Bekasi menjadi kabupaten terbelakang, miskin, dan bodoh. Nah, ini semoga pesan ini didengar oleh Pak Jenderal Dudung ya, dan kita semua yang mau berpikir maju dan mau menjadikan masyarakat Indonesia makmur sejahtera yang berideologi Pancasila, bukan agama. Itu perjuangan kita. Jadi masyarakat Bekasi yang tidak setuju, maju, lawan mereka itu. Udah saatnya kita bersuara keras, lawan. Ya, bertindak. Masalah fisik nanti biarin Pak Dudung yang melakukannya. Itu aja. Ya. Lanjut Pak Paul. Ya, sekarang ada Pak? Ya, udah. Oh iya, sinyal saya kurang bagus. Malam Mbak Paul. Malam. Iya, saya ikut nimbrung ngobrol di sini, dengar apa yang dibincangkan di sini. Ya,
buat tambah-tambah pengetahuan. Ya, saya ada yang setuju, ada yang tidak. Ya, enggak apa-apa lah, itu pendapat orang masing-masing. Ya, pada intinya saya cuma ingin aja agar ada damai sejahtera di dalam grup ini, agar suasananya lebih nyaman, lebih enak untuk masa depan Indonesia lah, untuk gereja atau untuk kelompok Pak Paul sendiri. Yang mudah-mudahan ada perkembangan yang baik. Itu. Jadi jangan saling menyalahkan lah. Tidak ada manusia ini yang sempurna. Hanya Tuhan saja yang sempurna. Jadi kalau ada yang salah di pemerintahan, ya kita kritik bolehlah, tapi dengan yang lebih beradab, artinya bertata bahasa yang baik. Kalau di pihak seberang mungkin ada yang melakukan tindakan-tindakan yang mungkin Pak Lukas, salah. keburu mati nanti Pak Lukas, ke poinnya aja nanti. Kita bukan lawan pemerintah Pak, kita lawan khilafah nih Pak. Iya, betul. Saya setuju kalau Anda mau melawan khilafah. Wah, jagoan banget. Saya merasa senang kalau ada seorang bukan pahlawan pribadi Pak, bukan Nasrani ini kita yang bicara ingin masyarakat Pak. memerangi khilafah. Pertanyaan saya Pak gampang. Maksudnya saya gampang bertanya. Anda mungkin di sini selalu protes soal khilafah. Saya setuju khilafah itu tidak bisa diterapkan di Indonesia. Anda tiap hari membicarakan itu. Apa action Anda di pemerintahan untuk memerangi khilafah? Ya inilah perbincangan kita tiap hari ini Pak. Ini hanya yang kita ngobrol lakukan saja tanpa melakukan aksi. Loh ini aksi kita Pak. Ini buahnya didengar oleh masyarakat untuk sadar, menyadarkan itu poinnya. Kalau Bapak nggak sadar ya Bapak silakan aja minggir. Tapi kalau Bapak sadar dengan omongan ini, membuat keberanian maju melawan ketidakadilan. Ya. Meraih apa yang kita harus raih dengan ucapan dulu, bukan dengan fisik. Kalau Bapak Presiden lain cerita, saya langsung ngomong, Pak lakukan tindakan. Sekarang kita nggak bisa, kita hanya bisa bersuara. Nah kalau Bapak suruh kita diam juga, mau jadi apa 20 tahun lagi? Ya. Oke. Jadi, Pak, Sudah Pak, saya tak bicara boleh? Enggak, Ya. Pak Lukas ini yang dibilang retorika. Mencari solusi tapi suruh diem. Nggak Pak, bisa, kita bersuara Pak. Pak Lukas, Ya kan? saya tambahkan, Bung Beta. Jadi begini Pak, kalau minta satu, kita... Pak, saya tinggal keroyok lagi. Satu-satu. Maksudnya jangan konteksnya Oke, jangan tarik kemana-mana. Ya. Saya dikerubuti lagi, saya Nah, bingung. tidak, Pak. Ini kan gunanya kita untuk saling berdiskusi. Kalau Ya, memang betul, Pak. masukannya Saya Pak Lukas itu baik, ya kita juga harus ya. Jadi kita tidak bisa saling menyalahkan. Tapi fakta bahwa kita ini mayoritas dimanapun. Jadi kalau kita tidak ada suara dari pemerintah, ya itulah karena kita itu selalu minoritas. Karena tidak ada keadilan. Ya macam aja pemilihan kalau presiden selalu mengangkat dari pihak mereka, kalau perlu ulama, selalu ulama, atau yang mereka radikal di dalam ajaran-ajarannya Pak. Jadi kalau mau bilang apa yang kita lakukan, ya seperti yang disampaikan oleh Beta Maluku, kita cuma bisa bersuara Pak, karena semoga juga ini didengar. Jadi silakan Pak. Oke, Anda berbicara boleh. Apakah pembicaraan ini membuahkan hasil, itu yang penting. Tapi yang lebih penting itu doa. Doa itu lebih penting daripada membicarakan toh. Action yang harus kita lakukan itu adalah doa. Sebentar Pak Paul, saya tak selesai bicara dulu. Nanti kita bergantian ya. Jadi jangan omongan saya dipotong-potong. Nanti berilah waktu saya 10 menit tiap kali bicara. Anda tak beri waktu 10 menit. Jadi kita itu, Pak. atau 5 menit cukup lah. Sekarang saya lapor konteksnya lagi. Jadi action kita sebagai orang minoritas di sini, kita mau melakukan apa? Kita teriak-teriak setengah mati juga mereka nggak bakalan dengar. Karena mereka mayoritas. Dan mereka Siapa bilang nggak didengar, Pak? Siapa bilang nggak didengar? Tidak ada yang dengar. Saya sudah kemana-mana, Pak. Masalahnya dia kayak air hujan, Pak. Pelan-pelan tapi pasti. Bergantian ngomong, Pak. Bergantian ngomong. Anda ngomong sudah saya dengarkan. Tolong saya ngomong didengarkan dulu.
survei saya setiap kali kalau Anda merasa bahwa tindakan Anda ini benar, saya kemana-mana kalau melihat konten ini, tidak ada yang memberi konten positif. Ini fakta. Nah, Saya itu ngomong makanya fakta. jangan 10 menit, Pak. Fakta. Cukup Saya ngomong 10 detik aja, Pak. orang yang Bapak udah bukan tahu banyak muslim, ngomongnya, Pak. udah ngawur. Itu, Pak, Anda ngomongnya berdoa dan ngawur. bekerja. Anda ngomongnya Bukan hanya ngawur. berdoa. Anda menolak fakta terus. Bukan hanya berdoa, Pak. Berdoa dan bekerja. Dan kerja kita yang kita sanggup lakukan adalah berbicara saat ini. Bapak jangan mengerdilkan perbincangan kita. Ya kan? Masalah hasil kan takes time. Perlu waktu, iya. Tapi at least kita selalu bersuara. Bukan diam. Yang Bapak ucapkan di sini untuk meredam kita jangan bicara. Itu yang saya lawan. Nggak bisa. Kita harus Pak bicara Lukas. apa yang benar. Pak Lukas, Saya nggak mau. Saya Roh ketakutan ini. Roh ketakutan dia mau saya Kalau beri. Pak Lukas Ya. takut, udahlah. Nyah nggak aja lah, apa-apa. Pak. Kita coba dengarkan ini biar rakyat jelata curhat dulu nih Pak Lukas Suwarto, si Lukas Hartono. Saya pengen tahu, solusinya Pak Lukas apa ini. Ya. Terima kasih Pak Paul. Saya terima kasih Anda berjiwa besar. Jadi gini loh Pak Paul, saya Bukan memberi jiwanya masukan besar, saja. Pak. Barang saya juga besar, Pak. Jadi saya memberi masukan aja. Saya nggak mau bertengkar. Maksudnya saya memberi masukan aja bahwa Nggak ada yang bertengkar, Pak Lukas. Kita diskusi Enggak, ini enggak. biasa. ya kita Cuman ada diskusi yang nggak benar harus saya bantah. Maluku Dari ngomong sisi lagi. Sudah Pak, Anda bicara dulu, saya tak diem wes. Jadi kita sama-sama mendengarkan. Kalau Anda bicara, saya bicara, yang dengarkan juga tidak kedengaran. Jadi gini Pak Peta Maluku juga, saya cuman berdasarkan fakta apa yang saya dengar di masyarakat di sekitar saya. Dan ini saya bicara dengan orang yang bukan muslim ya. Kita bicara dengan orang-orang yang non-muslim. salah dengar Kalau orang itu. membicarakan konten ini, mereka mengatakan bahwa teriakan Anda ini kebanyakan salah yang tidak pada tempatnya. Itu yang saya dengar, ini fakta Pak yang di Indonesia terjadi. Jadi saya masuk ke sini agar konten ini pembicaranya mulai dirubah menjadi lebih dewasa dalam membicarakan soal bernegara maupun beragama. Jadi yang bisa menilai kita ini siapa sih? Orang Inilah. lain bukan diri kita. Ini di framing lagi, Pak. Kesannya kita Gak apa-apa, dewasa. Bung Meta, biarkan dulu. Biarkan curhat dulu, Bung Meta. Ya, terima kasih. Jadi yang bisa menilai diri kita itu bukan diri kita sendiri, tapi orang lain. Nah, kalau kita disurvei orang lain aja, banyak yang mengatakan itu enggak benar. Oh, itu terlalu ekstrim, itu enggak benar, pembicaranya salah. Nah, kita kan harus memperbaiki diri sebagai manusia yang mau dibentuk, kan harus memperbaiki diri loh, Pak. Saya ngomong dengan orang bukan muslim loh, Pak. Saya ngomong dengan orang non-muslim ini. Saya tanya, pendapatmu konten ini bagaimana? Oh, enggak benar, ini enggak benar. Jarang yang mengatakan konten ini benar. Kalau Bapak lama-lama pengikutnya makin dikit, itu bisa berkembang enggak? Saya pantau terus, ini saya survei terus, pengikut Anda di Zoom juga makin berkurang, yang nonton Anda juga makin berkurang. Itu berarti jadi evaluasi dari kelompok ini untuk menumbuhkan bagaimana masyarakat bisa lebih percaya lagi kepada Pak Paul. Itu yang saya usulkan. Supaya Pak Paul di mata masyarakat yang non-muslim pun memiliki harga yang lebih untuk dia dengarkan, untuk mendengarkan nasihat Pak Paul gitu. Jadi supaya Bapak lebih bisa Berkurang karena mereka buka masing-masing, Pak. Karena yang saya dengar Udah dari pinter buka masing-masing, makanya berkurang. konten ini makin berkurang karena mereka mendengarkan tidak ada maknanya. Oh, tidak ada faedahnya pembicaranya. Nah, itu saja, tidak ada actionnya. Nah, itu mereka bosan. Di copy paste 4-5 kali lipat loh, Pak, dari yang di sini. Yang kita ngomong di sini di copy paste loh. Tidak, Pak. Kalau saya faktanya di dunia nyata, bukan di dunia maya ini, di dunia nyatanya. Saya di gereja maupun di kelenteng maupun dimanapun juga. Saya tanya selalu, percuma dengerin itu. Percuma dah. Itu 18 juta orang yang dengar, Pak. 18 juta orang yang dengar. Jadi Bapak jangan lihat satu video cuma tidak pernah share Pak 2.000. Peta Maluku. Di No, tempat saya enggak, karena Bapak banyak poin-poin yang harus saya bantah, makanya saya langsung masuk terus. itu Jadi tidak masalah tinggal berdoa di Indonesia, aja. kan? No, Bapak harus tinggal- berdoa dan bekerja, Pak. Jangan tinggal cuma di- berdoa. Bapak tinggal di mana? Apa urusan Bapak nanya saya mau ke sini?
Saya kasih alamat Kok saya. bahasa Indonesia Anda kok mengatakan sekian Anda tidak di Indonesia, kok bisa tahu dari mana Pak? Anda tidak Pak, di Indonesia. ini media sosial Pak, ya. Di dalam kamar pun Bapak di tengah hutan pun bisa tahu isi Indonesia. Udah Mana terbuka bisa lebar orang Anda internet nggak ini Pak. ketemu orangnya. Di dunia maya tuh dunia maya Untuk tuh apa ketemu orang kalau ketemu Ya, udah- dah Pak Lukas, dah diam dulu. banyak. Pak Lukas diam dulu, dah. Oke, Penonton Pak Lukas. penonton saya live selalu terbanyak, Pak. Ya, YouTubers dengan live viewer terbanyak itu saya, Pak. Subscriber saya naik terus, sekarang sudah di atas 100.000. Kemarin Pak Lukas masuk sini cuma 50.000. Sekarang sudah di atas 100.000. Sudah mau dapat silver button play. Ya, live viewer terbanyak saya, ya belakangan karena seminggu kemarin saya nggak live, ya orang nggak tahu kalau saya live, jadi kita sedikit berkurang. Tetapi selalu live viewer paling banyak itu saya. Ya, daripada orang nonton lainnya pasti orang lebih baik nonton saya kalau tahu saya lagi live. Ya. Nah, kalau Bapak tadi bilang orang gereja pada nggak suka, nyatanya orang gereja semua member join paling banyak itu punya saya, Pak. Join member saya itu ada sekitar 400-an. Ya. Dan itu bayar. Saya punya setiap kelas saya ada 30. Setiap hari saya ada kelas, Pak. Minimum 30 orang. Kemarin karena banyak terpaksa saya buka 40 orang yang buat bulan Desember ini. Setiap hari saya ada 40 kelas. Ya. Doa fajar saya kita rata-rata 3.000 sampai 5.000 viewernya. Nah, kalau Bapak bilang saya tambah sedikit, itu Bapak mungkin sedang nontonnya lagi sambil tidur. Terus sebetulnya kalau Bapak nanya ya, channelnya nggak berguna. Saya mau tanya, channel lain itu lebih berguna mana channel lain sama channel saya? Seluruh YouTubers, mana yang kasih makan orang miskin 2.000 orang sehari? Nah, tinggal Bapak pikirkan, YouTube-nya Saifuddin berguna nggak? YouTube-nya Yuswa Tewu berguna nggak? YouTube-nya Kanuru berguna apa enggak? Ya kan? Nah, YouTube saya tiap hari kita kasih makan 2.000 orang, Pak. Dan di YouTube ini kita tarik dana dan itu kita kembalikan. Tidak ada 1 rupiah pun masuk ke rekening saya. Ya. Semua apa yang kita ambil hari ini kita bicarakan ya dari GKI, Yasmin apa segala macam sudah banyak hasilnya, Pak. Bahkan jenderal-jenderal aja kalau Bapak bilang itu berarti orang bodoh yang ikut channel ini, berarti Jenderal Tobing sama Jenderal Ponto itu orang bodoh. Saya heran. Nah, saya mau tanya yang bodoh itu Bapak atau Jenderal Tobing atau Jenderal Ponto? Apa Jenderal Tobing itu bodoh? Bahkan Jenderal Tobing ikut di dalam kegerakannya kita loh, Pak. LSM Galarua itu Pak Tobing itu ketua Dewan Pembinanya LSM Galarua. ADART kita tuh yang bikin Pak Jenderal Tobing, Damaris itu. Nah, masa mau dibilang orang bodoh? Nah, itulah hasilnya channel ini, Pak. Ya. Kita Silakan Pak Pol. silakan Pak Robert. Ya, jadi begini Pak Lukas ya. Tadi kan mempertanyakan sudah apa yang sudah dilakukan oleh pengikut-pengikut daripada Pak Polsang di dalam keterlibatan dalam pemerintah. Pertama, kita harus melihat fakta Pak ya, bahwa dengan mayoritas ini dari kelompok-kelompok yang ada memang sangat terbatas. Jadi mulai dari presiden sampai ke RT, kebanyakan juga mereka Pak. Kalaupun ada dari kelompok minoritas yang mereka label itu sangat selektif. Jadi mungkin ya kalau poinnya dibawa dari apa yang mereka standarkan itu sesuai dengan identitas mereka, itu kita tidak akan bisa mencapai tujuan itu. Saya ambil contoh saja, untuk menjadi duta besar di negara yang boleh dikatakan kelas A misalnya, Amerika, Inggris, Australia, dan mungkin juga Jepang, itu boleh ditanya berapa daripada orang-orang yang mereka label minoritas. Jadi dengan tujuan kita di sini yang banyak untuk hanya itu kita lakukan untuk menyuarakan supaya masyarakat tahu Pak. Kecuali kalau kita melawan mereka dengan angkat senjata, mungkin itu maksudnya daripada Pak Lukas. Tetapi di sini kita perang opini Pak, karena selama ini kan tidak ada narasi-narasi kita di framing terus. Jadi namanya kalau minoritas udahlah. Dan kesalahan daripada kita sendiri Pak. Seperti Pak Lukas sendiri.
mendiscourage atau melemahkan semangat daripada suatu perjuangan, Pak. Karena ya benar, kita bukan hanya berdoa, itulah kebanyakan pendeta bilang, sudah ini bukan ranah daripada, tidak dong, kita Tuhan mengajarkan bahwa era et labora, bekerja dan berdoa. Jadi kalau kita juga bisa melihat bagaimana perjuangan daripada bangsa Israel waktu mereka kembali untuk mendirikan Wall Yerusalem, Pak ya. Mereka itu dihina sama Arab, Tobia, Sambalat, dan kelompok orang-orang Arab karena mereka tidak ingin melihat perbaikan di Yerusalem yang adalah kota yang Tuhan berikan kepada umat Israel. Tetapi apa jadinya? Ya mereka tidak menyerah. Meskipun Tita Raja, mereka lawan, Pak, tunggu dulu. Dan mereka apa perintah daripada Nehemia? Ya tangan kanan atau tangan kiri bekerja, tangan yang satunya lagi pegang senjata. Jadi maksudnya ya kita harus lawan juga, tapi kita tidak dalam kapasitas itu mungkin saat ini, tetapi harus kita juga melakukan sesuatu. Tapi kalau kita iya saja dan kelompok, saya nggak tahu apa Pak Lukas itu dari gereja mana, ya silakan saja, Pak. Tapi kita nggak bisa di-discourage seperti ya, itu. Coba sekarang saya mau nanya Pak Lukas sudah kerja apa buat Indonesia, Pak? Oh, kalau pekerjaan ya masalah definisinya beda-beda, Pak. Punya job. Doa ya cuma doa doang. Gini Pak Paul, saya ngomong ya, saya Itulah Pak, gereja itu begitu ditanya, saya cuma nanya simpel, Bapak ini sudah ngerjain apa buat Indonesia? Jangan, kalau sama saya ngomong jangan berretorika Pak. A, B, B, C, C, Betul, saya A, kasih I, U, kesempatan A, I, ngomong, U, Pak kayak Paul. belajar ngaji aja. Ini kalau Anda tanya pertanyaan aja belum saya jawab. Loh, yang dipotong jawabnya dulu. muter-muter, tinggal jawab. Bapak Loh, sudah saya belum berkarya apa jawab, untuk Indonesia? Gimana? Iya, tak jawab sekarang ya. Apa yang job saya di Indonesia ini ya, sebagai orang Kristen di Indonesia ini sesuai porsi saya, Pak. Apa? Porsinya apa, Saya Pak? menghidupi Porsinya. keluarga itu porsi saya menghidupi keluarga. Itu sudah melakukan kehendak Allah. Bukan keluarga Bukan Indonesia. harus loh, Pak. harus Indonesia loh. teriak-teriak jadi pendeta. Tidak mungkin semua orang jadi pendeta. Enggak, kita untuk punya Indonesia. masing-masing. Oh, jadi kalau ada gereja dilarang, Bapak diam saja, yang penting menghidupi keluarga saja begitu. Tapi kan juga di Jerman Pak Paul hidupnya apa? Hanya keluar-keluar nih dapat duit dari YouTube. Oh, kita sudah kumpulkan 4 miliar Pak di YouTube ini Pak, buat kasih makan teman-temanmu tuh orang Indonesia itu, tetangga-tetanggamu saya kasih makan itu Pak. Ada atau dapat sumbangan? Loh, kalau siapa YouTube yang ngumpulkan segitu banyak Pak? Ada nggak? Bapak sebut aja siapa YouTuber yang ngumpulkan segitu banyak Pak? Anda yang keluar-keluar di YouTube pakai uang orang. Lah iya, terus siapa yang mau mengeluarkan begitu? Siapa yang mau koordinasi kalau bukan saya? Ada lagi nggak YouTuber seperti saya? Hah? Job saya menghidupi keluarga. Mana ada suami Bapak mana? Cuma menghidupi keluarga. Suami saya menghidupi seluruh orang, banyak orang, 2.000 orang Indonesia Pak. Suami saya mengatakan kerja. Suami saya menghidupi 2.000 orang Indonesia tiap hari. Suami saya menghidupi, bukan duit saya Pak, saya kumpulin uang dari duit orang. Bapak ngumpulin begitu nggak? Sanggup nggak? Siapa YouTuber yang sanggup begini kayak saya? Yang rela duitnya dipakai buat begini, harusnya bisa dapat banyak, saya kasihkan buat orang-orang ini. Ya kan? Punyamu sanggup nggak? Silakan jawab. Pertanyaannya sederhana loh Pak. Buat Indonesia loh Pak. Jangan kayak bajai Pak. Memang Bapak akhirnya kita mengerti juga nih Pak Paul apa namanya? Ini memang orang tolol Pak, ditakut-takutin. Intinya kan dia takut. Ya. Intinya nggak berani, nggak punya titik intinya kan. Sama Ular istri aja mungkin nggak dihargain dia, nggak bisa ngidupin keluarga. Karena ngeliat kita ngasih makan orang, dia iri. Kita bisa kumpulin miliaran di sini. Kenapa bukan masuk ke rekening dia? Nggak ada yang percaya sama Lukas Hartono. Coba kamu kumpulin. Ketokan kepala saya, kamu kumpulin bisa sebanyak saya. Ketokan kepala saya, Lukas. Nggak bisa, kamu nggak akan sanggup. Sampai 3 turunan kamu juga nggak akan sanggup kumpulin uang sebanyak saya buat kasih makan orang Indonesia. 3 turunan kamu nggak akan sanggup. Anda tahu firman Allah dalam hal memberi, Tuhan Yesus mengatakan kalau Anda memberi Retorika itu bukan saya yang ngasih, itu orang yang ngasih.
Retorika yang kamu ngomong itu, intinya kan kamu nggak pernah ngasih. Kamu dasar orang pelit kikir. Ya, udah kamu pelit kikir, tapi kere, tapi kamu sombongnya minta ampun. Roh ketakutan kamu berikan kepada orang-orang lain. Dasar goblok kamu. Sombongnya dari Hah? setengah mati 2.000 orang, kalau dari kantong sendiri sih Kamu saya bisa apa sombong. enggak? Loh, kamu bisa apa enggak? Nggak sanggup kan kamu kan? Jangan banyak ngomong kalau sama saya. Jangan banyak ngomong. Kamu sanggup enggak? Intinya kan kamu nggak sanggup. Kamu kan tanya, kamu suami ini bikin apa? Mau pakai uang Kamu tadi nanya suami ini sudah bikin apa? Dasar goblok lu. Suami ini sudah kasih makan 2.000, terus kamu ngomong saya sombong. Dasar goblok lu. Orang Kristen gobloknya minta ampun. Pendetanya kamu siapa sih? Bloonnya minta ampun. Kamu nanya suami saya sudah bikin apa? Ya kan saya jawab suami ini sudah kasih makan 2.000. Kamu jawab lagi saya sombong. Kan bangsat biadab kamu kan? Terus saya bisa jawab apa coba? Kamu nanya saya jawab. Suami ini sudah kasih makan 2.000 orang. Sudah kasih buku Pancasila itu 300 juta tuh. Terus kamu masih bilang katanya saya sombong. Gimana? Kamu nanya saya jawab. Sekarang saya tanya kamu balik. Kamu bisa nggak bikin kayak saya? 3 turunan juga kamu nggak bakal sanggup. Oke, sana ngomel lagi silakan. Ini bukan masalah sombong. Kamu kan nanya saya jawab. ini loh Pak. Pak tanya lagi. Kamu nanya saya jawab. Blow on kamu. Oh, balik lagi. Kamu kan tadi nanya, terus saya jawab. Iya kan? Hasil kerjanya Pak Paul atau Anda cari Kalau uang ke kota dari naik atau apa, Pak? Kan? Lo sekarang ada nggak yang seperti saya? Di sini ada nggak seperti saya? Rudiono seperti saya nggak? Kamu seperti saya nggak? Kamu bisa seperti saya nggak? Ya, saya juga Kamu bisa seperti saya nggak? Blow on lo ditanya iya nggak au. Kok awal Anda Dasar lu. ngomong dari tadi ngomong. Oke nih Sabtu Harun dulu. Sabtu Harun silakan. Pak Lukas ketawa juga sedih kan? Buat malam-malam supaya buat seru-seru. Kalau nggak ada Pak Lukas kan nggak seru ini. Silakan Pak Sabtu Harun. Nggak ada yang diomelin. Jadi kalau ada Pak Toping lebih rame lagi. Yang arah Ini. ke sana, Pak ya. Silakan Pak Sabtu Harun.